Shalom, perkenalkan nama saya Rudranita Purba. Saya grup E semester 5, Prodi Pakti Institut Agama Kristen Jakarta. Shalom untuk kita semua. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa di surga, di mana Engkau masih memberkati kehidupan kami hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi isi dari firman-Mu bisa dapat kami lakukan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal sampai selamanya. Amin. Shalom saudara-saudara. Baiklah, khotbah kita hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2 begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, kitab Roma ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan mungkin kalau kita lihat pada pasal 12 ini merupakan suatu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma supaya menjadikan tubuhnya menjadi ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan tema yang berbeda, yaitu hidup berani tampil beda. Saudara yang terkasih, bagaimana sebenarnya hidup yang berani tampil beda? Hidup berarti keberadaan manusia dipandang dari berbagai segi, baik dari segi psikologi magis. Tampil beda artinya menunjukkan gaya keberadaan yang berbeda dengan yang lain. Maka dapat kita artikan bahwa hidup tampil beda adalah keberadaan kita ingin berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang saudara yang terkasih, kita akan melihat bagaimana sikap yang harus kita miliki supaya hidup kita ini tampil beda. Yang pertama yaitu menjadikan tubuh menjadi ibadah yang sejati. Jika dikatakan menjadikan tubuh menjadi ibadah yang sejati, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian ibadah. Apakah ibadah itu adalah kebaktian rutinitas saja? Tentu tidak. Ibadah itu merupakan pelayanan kita kepada Allah atau mengungkapkan rasa hormat kita kepada Allah dengan rasa takut, penuh hormat, kagum dan takjub, penuh pujaan. Saudara yang terkasih, yang namanya pelayanan bukan hanya pengkhotbah, pemimpin pujian, atau bahkan pemain musik, tetapi menyapu gereja pun atau mengumpul persembahan sudah termasuk pelayanan. Maka dalam poin pertama ini menjadikan tubuh kita ini menjadi ibadah sejati, berarti menggunakan tubuh kita ini untuk pelayanan Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang terkasih, jangan supaya dilihat orang lain atau karena imbalan kita mengabdi kepada Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana menjadikan supaya tubuh kita ini menjadi ibadah yang sejati? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana yang dikatakan persembahan yang hidup kepada Allah? Persembahan yang hidup yang dimaksud di sini adalah kata hidup dipakai bukan berarti karena kita hidup bertepuk tangan dengan korban hewan yang mati. Saudara yang terkasih, jangan kita pikir bahwa kita memberikan seekor hewan atau kita berikan contoh kerbau kita lah yang hidup, kita bawa ke gereja,
Itu kita katakan persembahan hidup. Bukan, saudara yang terkasih. Jadi, bagaimana maksudnya persembahan yang hidup? Hidup maksudnya adalah hidup yang baru. Hidup yang baru itu dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dan karena orang percaya hidup bagi Allah, mereka telah mati karena berdosa. Jadi persembahan yang hidup adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan untuk menerima keselamatan yang dari Allah dan menentang kuasa dosa. Saudara yang terkasih, selama kita di tahun 2020 ini, bagaimana kita berikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan? Atau kita berpikir nanti aja dulu, Tuhan, aku lagi sibuk, aku lagi cari uang, aku lagi kuliah. Kalau tidak ada masih kita berikan hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Biarlah mulai dari hari ini kita menjadikan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, supaya sesuai dengan firman Tuhan, hidup berani tampil beda. Yang kedua yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Dengan demikian diungkapkan bahwa tubuh atau kehidupan kita bukan lagi milik kita sendiri, sebab mempersembahkan korban berarti korban itu diserahkan menjadi milik Allah. Dalam kitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, daging merupakan persembahan kepada Allah. Bisa kita lihat dari Imamat 10 ayat 12. Bagaimana dengan kita yang ada di tempat ini? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita masih merasa semau kita, ini kan hidup gue, gitu. Bagaimana kaum muda-mudi yang sedang mendengarkan ini? Apakah masa muda kita ini, tubuh kita ini sudah menjadi milik Tuhan sepenuhnya? Atau masih setengah? Atau masih belum sama sekali? Saudara yang terkasih, sekalipun saudara yang terkasih sekalian, bahwa Yesus paling sakit, Dia yang tidak pernah berdosa, mati disalibkan karena dosa kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hari ini saya mau kita semua menyerahkan kepada Tuhan tubuh kita ini, karena tubuh kita ini merupakan milik Allah. Maka ketika kita disakiti dan kita berani mengampuni mereka, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik terhadap kepunyaannya. Baik, yang poin yang ketiga, tubuh kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, yaitu mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan maksudnya di sini yaitu, apakah karena banyaknya gaya kita atau cantik kita? Tentu tidak, saudara yang terkasih. Dikatakan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan itu karena ketulusan hati kita. Sama halnya ketika kita memberikan persembahan kita, ketika kita memberikan 1000 dengan ikhlas, itu sangat berharga bagi Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan persembahan kita 200.000 contohnya dengan bersungut-sungut, itu tidak ada gunanya bagi Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi, bagaimana yang dikatakan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan? Maksudnya di sini, saudara yang terkasih, menjadikan tubuh kita ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, berarti menjaga kesucian tubuh kita ini. Kesucian dari mana dikatakan, saudara yang terkasih? Apakah karena setiap hari kita mandi kita bisa bersih? Tentu tidak, saudara yang terkasih. Tetapi kesucian yang dimaksud di sini adalah tidak bergabung lagi dengan dosa, menjadikan kekudusan bagi tubuh kita. Jadi, saudara yang terkasih, apakah kita sudah menjaga kekudusan hidup kita di mata Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau masih ada hal kedangingan, saudara yang terkasih? Atau masih bergabung dengan kelompok gosip,
atau kaum bapak masih mengutamakan pergi kode daripada datang ke gereja? Bagaimana dengan kaum muda yang sedang mendengarkan hari ini? Apakah kita masih memiliki pertemanan yang salah di sekolah kita, di kampus kita, atau bagaimana dengan cara berpacaran kita? Apakah itu sudah benar? Ketika kita memiliki sifat itu, mari saudara yang terkasih, kita baharui mulai hari ini. Semua yang sudah rusak kita baharui kembali, supaya hari ini, nanti atau sampai selama-lamanya kita memang benar-benar tampil beda dengan orang yang di sekeliling kita. Baik, saudara yang terkasih, sekarang kita mengetahui bagaimana sikap yang hidup tampil beda. Sekarang kita akan melihat bagaimana ciri-ciri orang yang hidup tampil beda dengan yang lain. Yaitu yang pertama, tidak serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Bagaimana yang dikatakan tidak serupa dengan dunia ini? Apakah karena mirip bentuknya? Karena kalau dikatakan mirip berarti saudara yang terkasih, saudara dari wajah, tetapi perlu kita ketahui bahwa walaupun kita mirip dengan seseorang, sifat kita belum tentu sama. Benar kan saudari? Jadi, bagaimana yang dikatakan mirip dengan dunia ini? Baiklah, dikatakan tidak serupa dengan dunia ini artinya memiliki perbuatan, sifat yang berbeda dengan dunia ini. Kita tahu bagaimana hidup orang yang masih sama dengan dunia ini. Mereka melakukan sesuatu karena keinginan mereka. Mereka masih suka melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Kalau contohnya pemuda-pemudi masih cabut dari sekolah kampus mereka, bahkan masih menggosipi orang-orang lain. Apakah saudara yang terkasih, jika orang-orang seperti itu mereka tidak memikirkan lagi sakit hati Tuhan? Bagi mereka hanyalah hal asalkan aku hidup saja. Maka saudara yang terkasih, ketika kita masih serupa dengan dunia ini, kita harus berani meninggalkan habit itu. Jangan kita berkata tahun depan kita harus berkata seperti ini saudara yang terkasih. Setelah hari ini kita harus melepaskan ketabedian kita itu. Itu yang dikatakan hidup tampil beda. Beda dari orang lain dapat membedakan kehendak Allah. Membedakan kehendak Allah dengan kehendak kita sendiri sangat sulit mungkin bagi kita. Tetapi bagaimana yang dikatakan kehendak Allah? Bagaimana yang dikatakan kehendak manusia? Dikatakan kehendak Allah bukan karena kehendak kita atau karena kehendak kita, tetapi karena tuntutan kehendak Allah. Saya sendiri mahasiswa dari Yak Antarutung, itu semua karena kehendak Allah, bukan karena keinginan saya sendiri. Saya mau, sebenarnya dulu saya ingin mengambil bahasa Indonesia atau perhotelan, tapi itu semuanya sudah kehendak Allah, dan saya yakin inilah yang terbaik bagi saya. Walaupun banyak tantangan yang saya hadapi saat ini, tetapi saya yakin saudari-saudari, tantangan itu merupakan awal dari kesuksesan saya. Demikian halnya dengan kita saudara yang terkasih. Di saat kita sadar bahwa keberadaan kita saat ini sudah merupakan kehendak Allah, maka kita tidak akan menuntut lagi kepada Tuhan. Kita tidak berkata, mengapa keluarga saya seperti ini, mengapa kehidupan saya seperti ini. Mungkin saudara yang terkasih berkata tersebut. Perlu kita ketahui, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita. Ketika kita melihat hidup orang lain lebih bagus dibandingkan hidup kita, berarti belum seperti itu mau Tuhan berikan kepada kita. Karena apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi yang baik di mata Tuhan adalah sudah sesuai dengan kehendak-Nya dan sudah baik di mata Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, hidup kita dikatakan berani tampil beda bukan karena hidup kita dikatakan berani tampil beda bukan karena pakaian kita yang bagus ketika kita pergi gereja, atau bukan karena banyaknya persembahan yang kita berikan,
Tetapi hidup yang dikatakan berani tampil beda karena mempunyai tekad untuk menjadikan tubuh menjadi ibadah yang sejati dan memiliki sikap yang tidak serupa dengan dunia ini dan yang dapat membedakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, marilah kita semuanya menjadi orang yang hidup, yang berani tampil beda dengan yang lain. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, di mana Engkau masih memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan isi dari firman-Mu. Apapun yang menjadi isi dari firman-Mu Tuhan, dapat kami lakukan. Kami bisa menjadi manusia-manusia yang hidup tampil beda bukan karena pakaian kami, tapi kami tampil beda bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami, Tuhan Yesus. Amin.